Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa. Amin. Saya yakin dan percaya Tuhan ada dimanapun kita berada. Amin. Mari kita sama-sama angkat pujian, kemenangan ada di sini.
Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, pemulihan terjadi di sini. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk segalanya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kemenangan, kesembuhan, pemulihan terjadi di tempat kami masing-masing. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, Kau yang membuka hati dan pikiran kami untuk tertuju padamu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Daniel Eko yang menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, salam sejahtera buat kita sekalian, puji Tuhan. Saudara, malam ini saya rindu menyampaikan firman Tuhan dengan judul mimpi yang dibelokkan. Ya, saudara, mungkin setiap kita punya mimpi, punya angan-angan, punya sebuah rencana, ya. Tetapi kemudian rencana itu seolah-olah seperti dibelokkan. Sepertinya kita diminta untuk merubah rencana kita, saudara. Seperti hal yang kita alami hari-hari ini, saudara, dengan adanya corona, kita lihat bahwa banyak sekali angan-angan kita, rencana-rencana kita yang kemudian mulai berubah, ya. Dari salah satu contoh gereja kita, GB Kingdom Family Community, ya, pada tahun lalu kita rindu untuk merayakan ulang tahun gereja tanggal 27 Agustus 2020, ya. Kita 10 tahun ada di Cilegon. Kita rindu punya rencana yang besar sekali untuk, ya, berdampak buat kota. Ternyata kemudian di kira-kira awal tahun 2020, sekitar bulan Maret, ya, corona masuk ke Indonesia, dan seolah-olah itu semua, ya, membuat rencana-rencana kita yang awalnya kita sudah atur, ya, menjadi berubah. Seperti halnya dengan Natal kali ini, ya, mungkin kita mencoba memikirkan Natal dengan cara yang berbeda. Ada banyak rencana-rencana yang berubah. Saudara-saudara, saya teringat bahwa tahun 1929 juga terjadi sebuah wabah yang luar biasa di dunia, di mana terjadi banyak kematian. Kenapa, saudara? Kematian karena adanya flu, ya, Spanish flu, ya, melanda dunia, ya. Tepatnya tahun 1918 diikuti resesi, kemudian ada depresi yang sangat besar antara tahun 1929 sampai 1930, ada jutaan nyawa melayang, ya. Waktu itu dunia benar-benar digemparkan karena ada banyak orang yang meninggal. Saudara, tahun 2020 juga kita banyak digemparkan oleh berita yang luar biasa, ya, tentang pandemi virus corona, ya. Bahkan saudara, di Indonesia juga sudah ribuan orang yang terkena corona, ada banyak yang meninggal. Saudara, kita kadang-kadang punya sebuah rancangan, tetapi memang semua harus diserahkan ke rencana Tuhan. Kita harus yakin bahwa semua yang Tuhan rencanakan itu pasti indah. Saudara, dalam Yesaya pasal 25 ayat 1 berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu, sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu." Saudara, walaupun kita punya rencana, punya rancangan, tetapi setiap kita harus yakin bahwa Tuhan sudah lebih dulu merancangkan hidup kita yang luar biasa.
ya, bahkan setelah ada sejak dahulu. Malam ini saya mengerti pergumulan saudara sekalian, ya. Ada banyak rancangan-rancangan yang sudah kita rencanakan jauh-jauh hari. Tetapi rasa-rasanya hari-hari kita rasa semua rencana kita buyar, bubar begitu saja karena corona. Saya dengar ya beberapa kawan juga ingin menikah, lalu kemudian harus menunda pernikahannya, mungkin harus ditunda sampai tahun depan. Saya tidak tahu. Tetapi yang jelas dari ayat ini Bapak Ibu, sekalipun kita punya mimpi yang seperti dibelokkan, rencana kita sepertinya kok dihentikan, tetapi kita harus meyakini bahwa rancangan Tuhan atas hidup kita itu luar biasa, saudara-saudara. Ya, bahkan di dalam Yesaya 55 ayat 8 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, ya, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kita harus yakin, saudara, bahwa memang jalan kita beda dengan jalan Tuhan, rancangan Tuhan beda dengan rancangan kita. Tetapi yang jelas rancangan Tuhan itu penuh damai sejahtera. Seperti Yesaya 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, atau memberikan kepadamu untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara perhatikan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, hari-hari ini rasa-rasanya kalau kita punya rencana, terus rencana kita gagal, atau rencana kita kemudian tidak sesuai dengan kenyataan, saya percaya setiap kita pasti mengalami apa yang namanya kekecewaan. Tetapi dari ayat ini, saudara, kita harus tahu ujungnya apa. Yaitu ujungnya, kalau kita ikuti rencana Tuhan, rancangan Tuhan adalah hari depan yang penuh harapan. Poin ini kita harus yakini Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa ya, di balik semua mimpi kita yang dibelokkan, di balik semua rancangan kita yang mungkin nampaknya dipending, ya kan, ada tersimpan sebuah hari depan yang penuh harapan yang diberikan oleh Tuhan. Saudara, saya ingat dengan seorang rasul yang bernama Paulus. Kalau saudara baca di Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 1 sampai 18, di sana saudara, Paulus sudah punya semacam rencana-rencana dalam pelayanannya, tapi kemudian Roh Kudus ya meminta Paulus untuk pergi ke Makedonia, ya, diberikan lewat mimpi. Kalau kita baca Kisah Rasul pasal 16 ayat yang ke-6 berkata begini, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Ayat 7. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Ayat 8. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Ayat 10. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia. Makedonia ini suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Saudara, ada sebuah rencana dalam pelayanan Paulus. Tapi kemudian rencana itu berubah ketika Roh Kudus menyuruh mereka pergi ke Makedonia. Ya, Roh Kudus memberikan mimpi kepada Paulus, saudara-saudara. Maka kemudian mereka bertolak ke Makedonia, saudara-saudara. Nah, kalau kita baca lagi pas di 2 Korintus pasal 1 ayat 15 sampai 17, saya baca demikian buat Bapak Ibu, ya. Berdasarkan keyakinan ini, aku pernah merencanakan untuk mengunjungi kamu dahulu. Perhatikan, ya, dari awal Paulus ingin berencana mengunjungi ternyata jemaat di Korintus dulu, supaya kamu boleh menerima kasih karunia untuk kedua kalinya. Kemudian aku meneruskan perjalananku ke Makedonia,
lalu dari Makedonia kembali lagi kepada kamu, supaya kamu menolong aku dalam perjalananku ke Yudea. Jadi adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini, atau adakah aku membuat rencanaku menurut keinginanku sendiri, sehingga padaku serentak terdapat ya dan tidak? Ya, Saudara, padahal di ayat pasal 1 Korintus 16 ayat 9 berkata bahwa di Makedonia itu justru Paulus mengalami banyak penentang. Ya, ayat dari 1 Korintus pasal 16 ayat 9 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-9 berkata, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting sekalipun ada banyak penentang. Ternyata saudara-saudara, sekalipun Paulus itu mengalami banyak penentang dalam pelayanan, banyak mengalami penderitaan, aniaya, ternyata kesempatan justru paling banyak, paling besar di saat kondisinya sulit. Ya, dalam kondisi yang sulit ternyata Paulus mendapat banyak kesempatan, banyak peluang. Saudara, kita coba belajar dari kisah perjalanan pelayanan Paulus. Ya, Paulus dibawa kepada sebuah tempat yang sulit, di luar rencananya, di luar mungkin impiannya, ya, dibawa ke tempat yang sulit, tetapi Paulus berkata justru di sanalah dia memiliki banyak kesempatan untuk melayani dan memberitakan Injil. Saudara-saudara, ketika hari-hari ini kita dibawa dalam sebuah situasi yang sulit, bahkan saya di sini baca sebuah artikel judul dari CNBC, saudara-saudara, ya, yang terdapat yang tanggal 4 September 2020. Di sana dikatakan begini, 44 negara dunia resmi jatuh ke jurang resesi, termasuk Indonesia. Ya, bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani berkali-kali berkata Indonesia akan masuk ke jurang resesi. Ya, September, Oktober. Ya, nah, kondisi ini begitu sulit di luar semua pemikiran dan rencana kita. Tetapi seperti Paulus kita berkata, ya walaupun hari-hari ini kita mengalami kesulitan, banyak sekali mengalami ya tantangan, tetapi kita harus yakin bahwa justru dalam masa-masa sulit inilah saudara-saudara, kita akan banyak menemukan peluang-peluang yang luar biasa. Ya, kita lihat contoh yang luar biasa dari kisah Yusuf. Yusuf hidupnya begitu sulit. Saya percaya ketika Yusuf dibuang jadi budak ke negeri Mesir, saudara, itu semua di luar pemikirannya, di luar rencananya. Dia bahkan gak pernah terpikir sedikit pun, saudara, untuk menjadi budak. Ya, adakah di antara saudara yang hari ini punya rencana, punya mimpi jadi budak? Tentu tidak ada. Tidak ada setiap kita yang hari ini punya mimpi, punya kerinduan, punya rencana untuk menjadi budak. Itu sebuah cita-cita yang ya bodoh ya kalau kita punya mimpi jadi budak. Kalau kita mimpi pasti kita ingin menjadi orang besar, punya mimpi jadi orang hebat. Yusuf gak pernah punya mimpi jadi budak. Tetapi justru di tempat yang sulit itulah Tuhan mulai bentuk Yusuf. Tuhan mulai persiapan Yusuf menjadi orang nomor 2 di negeri Mesir. Karena itu saudara-saudara, di masa-masa sulit ini, stop untuk bersungut-sungut. Berhenti untuk banyak mengomel. Tapi kita mau lebih banyak memperbaharui manusia roh kami kita. Dengan lebih banyak bersyukur, ya. Sebab mengucap syukur itu kunci kita mengalami berkat Tuhan. Mengucap syukur adalah kunci untuk kita mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Kenapa kita mengucap syukur? Kita mengucap syukur karena kita yakin segala situasi yang kita alami itu masih berada di bawah kontrolnya Tuhan. Ya, sekalipun hari-hari ini kita mengalami kesulitan, tetapi kita percaya ada banyak peluang, ada banyak kesempatan, ada banyak berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi kita, yaitu hari depan yang penuh dengan harapan. Karena itu, saudara-saudara, daripada kita kemudian menangisi diri sendiri, ayo kita berbuat sesuatu. Ya, ciptakan sebuah strategi-strategi yang lain ketika rencana kita banyak berubah. Ayo kita belajar lebih fleksibel. Ya, kita jangan jadi orang yang kaku. Ya, kita belajar menabur benih, berbuat sesuatu. Ya, seperti ya Paulus, jangan menangisi keadaan. Ya, tetapi kita harus berdampak. Ya,
Dalam masa pandemi kita pikirkan orang lain, apa yang kita bisa lakukan buat orang lain. Dalam masa-masa sulit ini apa yang kita bisa lakukan supaya ya keuangan kita juga tidak goncang. Saya percaya apa yang kita lakukan pasti disertai Tuhan. Asal kita jangan mengasihani diri sendiri, jangan banyak mengeluh, jangan banyak menangis, tapi kita yakin rancangan Tuhan atas kita itu luar biasa. Karena itu, seluruh jemaat KFC atau setiap saudara yang menyaksikan video ini, kalau hari-hari ini kita punya mimpi yang dibelokkan, rencana kita nampaknya mulai kabur dan hilang, tapi kita harus yakin rancangan Tuhan buat kita luar biasa. Karena itu, walaupun hari-hari ini kita mengalami masa yang sulit, biar setiap kita berkata kepada Tuhan, seperti kata Paulus, sekalipun di sini kita mengalami kesulitan dan tantangan, tapi ada banyak peluang, kesempatan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita untuk memberkati dan memulihkan hidup kita. Amin buat firman Tuhan, kiranya berkat Tuhan atas kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, malam ini kami belajar untuk mengucap syukur. Walaupun hari-hari ini kami mengalami masa-masa yang sulit, kami punya banyak mimpi, punya banyak rencana, punya banyak angan-angan. Tapi sepertinya hari-hari ini angan-angan kami mulai kabur. Ya, sepertinya mimpi kami mulai dibelokkan. Ya, kami nggak mengerti apa yang terjadi. Tetapi kami mau tetap percaya bahwa jalan kami bukanlah jalan Tuhan. Rancangan kami bukan rancangan Tuhan. Tapi yang jelas rancangan Tuhan pasti yang terbaik bagi kami. Sekalipun hari ini kami mengalami hal-hal yang sulit, tapi kami percaya ada banyak kesempatan peluang yang Tuhan siapkan bagi kami untuk mengangkat kami seperti Yusuf dari seorang budak diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Ada banyak kesempatan yang Tuhan beri buat Yusuf. Demikian pula Tuhan sanggup memulihkan, memberkati hidup kami di masa-masa sulit. Ajar kami Tuhan, asal kami tidak bersungut-sungut, tidak ngomel, tapi kami tetap belajar mempercayai Tuhan kami yang hebat dan besar dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan akhiri ibadah kami. Kiranya berkat-Mu ada atas kami sekalian. Mari kita angkat tangan kita, saudara. Pada akhirnya, saudara yang dikasih Tuhan, malam ini terimalah berkat anugerah rahmat dari Allah Bapa, terimalah kasih sayang dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, terimalah kekuatan penghiburan dari Roh Kudus, bahkan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai langkah kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan. Yang percaya katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.